Film dibuka dengan memperlihatkan persahabatan 3 orang anak kecil yang nantinya akan membawa kita pada sebuah pengalaman cinta yang luar biasa. Film ini membawa pesan-pesan abstrak yang hanya bisa dipahami dengan perenungan yang dalam, dengan pesan-pesan hidup positif tentang persahabatan, percintaan, kedewasaan, dan kebijaksanaan dalam membuat pilihan. Ellie dan Lee adalah 2 orang anak kecil yang bersahabat dan tumbuh besar bersama. Lingkungan membentuk mereka layaknya saudara. Ellie kehilangan ibunya ketika dia beranjak dewasa. Dia hanya memiliki ayah yang sangat menyayanginya. Sementara Lee punya seorang kakak bernama Noah. Remaja berbadan perkasa dan berperawakan good looking yang kemudian Ellie diam-diam jatuh cinta padanya. Dan film pun dimulai. Di hari pertama sekolah, Ellie mendapat godaan oleh seorang lelaki yang spontan membuat Lee marah. Sesaat sebelum Lee dihajar, Noah datang dan memukuli lelaki yang mengganggu mereka. Kejadian itu membuat mereka menghadap ke ruang guru untuk mendapatkan sanksi. Di sela-sela waktu itu, Ellie bertanya pada Noah, "Mengapa kau lakukan itu?" "Aku hanya melindungi Lee," kata Noah. "Oh ya? Perkelahian ternyata butuh alasan juga." Alasannya tegas. "Aku tak suka perempuan dilecehkan, terutama bila perempuan itu adalah kau." Kata-kata itu diam-diam membuat hati Ellie berbunga-bunga, meski hanya sesaat, dan harapan belaka. Kejadian di hari pertama sekolah membuat sekolah heboh. Noah adalah lelaki populer yang disukai banyak gadis, dan perkelahian itu membuat princess-princess sekolah cemburu pada Ellie. Beberapa senior merasa risih atas kedatangan Ellie, yang mungkin mereka anggap Ellie akan menjadi saingan karena kecantikannya. Suatu hari, Ellie tak punya tumpangan untuk pulang ke rumah, tapi dia punya Noah, kakak sahabatnya. Dia bisa dapat tumpangan seandainya dia bersedia untuk dibonceng Noah dengan sepeda motor. Tetapi niatnya urung setelah melihat Noah yang sedang meladeni gadis-gadis. Ya, sebuah perasaan biasa yang dialami gadis-gadis ketika diam-diam mereka cemburu. Pada sebuah kegiatan karnaval, para pengurus OSIS melakukan penggalangan dana dengan membuat sebuah stand yang disebut kissing booth. Sehari sebelum acara itu dimulai, semua siswa berpesta di malam hari. Karena Ellie sedang mencari Lee yang sifatnya sangat mendesak, Ellie harus memberanikan diri untuk bertanya pada Noah yang sedang bermesraan dengan pacarnya di depan matanya. Noah yang sedang asyik dan memang tak punya perasaan menghiraukan Ellie, sampai pacar Noah yang merasa terganggu kemudian mencaci Ellie, yang mana kata-kata pacar Noah justru membuat dirinya diusir Noah karena Noah tentu saja akan membela Ellie. Ellie yang kecewa melampiaskan perasaan dengan berpesta sampai mabuk, hingga pada akhirnya dia pingsan dan dibopong, lalu dibawa pergi oleh seorang lelaki yang entah siapa. Di pagi hari setelah dia sadar, Ellie melihat dirinya telah berganti pakaian. Dia panik sampai melihat seorang pria kekar bertelanjang dada keluar. Diam-diam setelah menyadari semua, Ellie merasa lega dan sebenarnya juga senang setelah mengetahui bahwa dia berada di kamar seorang pria yang juga membopongnya semalam. Pria yang tak lain adalah Noah. Ellie kemudian terus memikirkan Noah sambil bergumam di dalam hatinya. Apakah Noah memiliki alasan lain untuk terus melindungi saya, selain bahwa dia menganggap
saya adik perempuannya? Di sela-sela persiapan pembuatan kissing booth, terjadi kesalahan kecil yang membuat Ellie berlumuran cat. Dia terpontang-panting menuju toilet untuk membereskan kotoran itu. Ellie nyaris membuka semua bajunya, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa dia berada di toilet pria. Untung saja ada Noah yang seketika akan membawanya keluar. Mungkin karena sedang jatuh cinta, Ellie sempat berbisik dalam hatinya, "Lagi-lagi Noah akan melindungi saya. Tapi saya harus cari tahu, dia melindungiku demi apa? Demi cinta?" Untuk itu, Ellie lantas menari bahkan menghiraukan semua lelaki yang ada di sekitarnya, hanya untuk melihat dan memastikan sedikit saja tanda-tanda cemburu di wajah Noah, tapi nihil. Dan Ellie pun pergi. Dan malam kissing booth pun tiba. Cara mainnya sederhana. Orang-orang berbaris acak secara sukarela. Ya, sukarela. Yang tak bersedia tidak apa-apa. Tapi kebanyakan dari mereka justru menikmatinya, meskipun ada yang harus kecele. Dan suatu kebetulan bahwa Noah juga masuk antrian, yang membuat banyak gadis-gadis bersemangat. Dan saat gilirannya tiba, yang menjadi pasangannya ternyata adalah Ellie. Setelah semuanya terjadi, Ellie sebenarnya tidak tahu siapa lelaki yang ada di depannya. Dan rasa kekhawatiran itu lantas membuat dia untuk membuka penutup matanya. Dan alangkah berdebar-debarnya dia ketika dia menyadari bahwa lelaki yang ada di depannya adalah Noah. Tapi Noah adalah Noah. Dia mengatakan ke Ellie dengan amat santai, "Come on Ellie, ini hanya permainan, jangan kau anggap serius." Wow, kata-kata itu mencabik hati Ellie yang sebenarnya berharap lebih. Dia membenci kata hanya pada sesuatu yang dia ingin seriusi. Tapi sebagai perempuan, Ellie tak bisa apa-apa dan hanya bisa berharap. Kejadian itu membuat Ellie merasa tersesat dan semakin parah ketika dia menyadari bahwa kejadian itu harus dia ceritakan kepada Lee. Sesuatu yang mereka berdua telah sepakati bahwa persahabatan tidak boleh ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan benar sekali. Setelah dia ceritakan kepada Lee sangat-sangat marah. Dan sialnya lagi, sesaat kemudian, Ellie melihat Noah bersama perempuan lain, yang meski sebenarnya Noah tidak melakukan apa-apa dengan perempuan itu. Tetapi sebagai Ellie yang menyimpan perasaan kepada Noah, pemandangan itu membuat dia kecewa. Malam yang sangat menyedihkan bagi Ellie. Dia membuat Lee marah pada dirinya, sekaligus melihat orang yang dia cintai ternyata tidak memiliki cinta pada dirinya. Acara kissing booth pun ditutup dengan hujan deras. Noah menawarkan tumpangan pada Ellie. Karena cuaca yang sedang memburuk, Ellie menerima tumpangan Noah. Di perjalanan, Noah membawa Ellie pada sebuah perteduhan, sebuah bilik yang sangat sepi. Ellie berbisik dalam hatinya, "Siapa yang tahu kalau Noah akan memelukku di sini? Aku sungguh mengharapkannya." Tiba-tiba Noah mengatakan, "Ellie, maukah kau ketahui yang sebenarnya? Kau adalah satu-satunya gadis yang tak meminta cinta dariku. Kau satu-satunya yang tak jatuh di kakiku. Tapi itulah yang membuatku suka padamu." "Tapi aku hanyalah sahabat dari adikmu," kata Ellie, yang sebenarnya mengundang lagi kata-kata Noah. Dan Noah mengatakan, "Aku pun tak tahu apa artinya ini. Aku hanya merasa bahagia saat berada di sampingmu." Dan ya, mereka bercumbu di dalam romantisme gerimis hujan
hingga seorang pemilik bilik datang dan menegur, "Hei Noah, sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan lagi membawa gadis ke sini." Dan buar. Eli marah dengan kata-kata serapah. "Jadi aku gadis keberapa yang kau bawa ke sini, Noah? Aku muak dengan rayuan-rayuan dan kata-kata licikmu." Cinta sebenarnya mulai tumbuh dan masalah pun dimulai. Ayah Eli tidak senang dengan hubungan mereka, dan yang lebih penting adalah Lee. Lee tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Lee tahu sifat Noah, kakaknya yang brengsek itu bagi dia. Tapi seperti kebanyakan cinta yang sedang tumbuh-tumbuhnya, masalah dan rintangan bagaikan bumbu-bumbu yang akan membuatnya lezat kemudian. Suatu malam, Noah mengajak Eli ke tempat favoritnya, sebuah bukit yang seperti tergantung di atas lampu-lampu kota. Di situ Eli membuka obrolan. "Jadi berapa banyak gadis lagi yang pernah kau bawa ke sini, Noah?" Noah menjawab, "Tidak, aku selalu datang ke sini sendiri hingga pada hari ini." Eli tersenyum dan malu, meski dia tahu kalau itu hanyalah gombalan lagi. Malam itu mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka, terutama kepada Lee, meskipun Noah tak setuju. Bagi Noah, buat apa kita menyembunyikan sesuatu yang cepat atau lambat orang-orang akan mengetahuinya kemudian. Seiring berjalannya waktu, Lee mulai curiga dan memancing Eli untuk jujur. Dan benar saja, Lee sangat marah setelah mengetahui semuanya, terutama pada si Noah kakaknya sendiri. Dia tidak tega bila sahabatnya harus jatuh pada lelaki seperti kakaknya itu. Dia memaki Noah, "Kau tidak boleh mempermainkan wanita. Atau kau boleh mempermainkan wanita. Saya tidak akan mencampuri itu, kecuali bila wanita itu adalah Eli." Mereka pun berkelahi, dan kejadian itu membuat mereka bertiga terpecah. Lee marah pada kakaknya, Noah marah pada adiknya, Eli marah pada Noah yang terlalu emosional, Noah marah pada Eli yang telah berkata kasar padanya. Lee pergi, begitupun Noah. Tinggallah Eli sendiri dan menangisi dirinya yang kehilangan sahabat dan kekasihnya. Waktu terus berjalan, tapi persahabatan sejati tak akan berhenti. Dan itulah yang terjadi pada Lee dan Eli. Waktu memperbaiki persahabatan mereka, masih ada banyak sekali dance yang harus mereka lakukan bersama. Masih ada banyak es krim yang harus mereka habiskan bersama. Tapi hubungan Noah dan Eli tak membaik, karena itulah yang diinginkan semua orang, terutama Lee dan ayah Eli. Hingga pada akhirnya, tibalah mereka pada acara penaikan kelas, di mana semua siswa bertemu, termasuk Noah, dan untuk pertama kalinya mereka bertemu. Cinta tetaplah cinta, air yang tak terbendungkan, batu yang tak terpecahkan, benda yang tak terpatahkan. Dan mungkin itulah yang dirasakan Noah dan Eli. Tapi mereka terus berpura-pura. Di acara itu ditampilkan kembali kissing booth. Dan siapa sangka, dengan gagah dan berani kemudian Noah naik ke stand. Kemudian meminta orang yang dulu menjadi pasangannya untuk mendampinginya lagi, yaitu Eli. Lee dan pacarnya terpaku dengan itu. Tapi Eli yang masih kecewa tentu saja akan menolak dan nyaris pergi. Tapi Noah terus menghalanginya. Eli pun berbalik dan bertanya, "Mengapa harus aku?" Kata Eli, "Karena aku mencintaimu," jawaban Noah dengan tegas. Itu kata-kata yang tak pernah dikatakan Noah, meskipun dia dikenal punya banyak teman wanita. Tapi kata-kata itu telak dikatakan dengan tegas di hadapan semua orang. "Maaf, tapi ini hubungan yang tak bisa dilanjutkan.
Aku tak bisa terus-menerus menyakiti orang yang aku sayangi karena hubungan kita. Aku tak ingin mengecewakan mereka akibat kita berdua. Kau tahu, tak ada yang menginginkan hubungan ini. Tidak ayahku dan tidak Lee. Tapi spontan Noah kemudian memotong. Tidak peduli apa yang orang inginkan. Yang penting adalah apa yang kau inginkan. Dan dengan terbata-bata, Ellie pun menjawab, Aku ingin pergi. Pesta pun usai dan mengisahkan kisah yang tergantung. Esok hari Noah mendatangi adiknya. Dia katakan pada adiknya, Aku sungguh menyayangi Ellie, sahabatmu, dan aku tak akan menyakitimu dengan mempermainkannya. Aku tulus mencintai Ellie. Pertemuan itu sangatlah canggung, mengingat Noah tak pernah sejujur itu. Dan Lee pun terdiam. Dan sebelum Noah pergi, dia tak lupa untuk menyatakan kepada adiknya, Happy birthday bro. Ya, itu adalah hari ulang tahun Lee. Acara pesta ulang tahun Lee pun digelar saat malam, dan Lee mengenakan kostum Batman. Ellie masih sangat memikirkan Noah. Dia tidak menikmati acara itu. Di tengah berlangsungnya acara yang meriah, Ellie merasa sendiri di tengah keramaian. Dia galau di tengah orang-orang yang bersorak gembira. Dia merasa sunyi, sepi, di tengah keadaan yang sesungguhnya ramai. Perasaan itu meluap dan tak terbendung, dan meledaklah kata-kata itu. Aku mencintai Noah. Kita bersahabat, Lee. Aku menyayangimu, dan aku menikmati saat-saat bersamamu. Tapi menjadi sahabatmu tidak lantas memberikanmu hak untuk mengatur kepada siapa saya harus jatuh cinta. Ellie membuat perumpamaan. Lee, bagaimana jika aku juga tidak menyukai pacarmu dan aku melarangmu untuk bersama dengan dia? Maka dengan santai Lee menjawab, maka aku akan memutuskannya. Mereka terus berdebat yang pada akhirnya Lee tak pernah suka bila Ellie bersama Noah. Maaf Lee, mungkin ini menyakitimu, tapi inilah faktanya. Aku mencintai Noah dengan setiap kepingan hatiku. Entah Lee tersentuh atau tidak, tapi ini yang dia katakan. Ellie, kau melakukan kesalahan besar, tapi aku ingin kau bahagia. Mereka berdua pun berangkat mencari Noah. Di perjalanan, Ellie terus berceloteh. Aku harus segera menemui Noah, lalu minta maaf dan menceritakan betapa aku mencintainya. Ya, kau baru saja melakukannya, kata lelaki yang duduk di sampingnya, yang Ellie pikir itu adalah Lee. Dan betapa kagetnya dia ketika menyadari bahwa yang di sampingnya adalah Noah. Dan film pun berakhir dengan kebahagiaan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.